Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firena Kiara Ayu Damayanti Prakosa dengan NIM Gen 0024045 dari kelompok A10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dinding abdomen, traktus digestivus superior dan juga traktus digestivus inferior. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai anatomi dari dinding abdomen. Soal laporan yang pertama, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa six pack maksimal? Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, dinding abdomen itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi anterolateral dan juga sisi posterior. Apabila dilihat dari sisi anterolateral, dia terbagi menjadi 7 lapisan, yaitu yang pertama kulit atau skin. Kemudian yang lapisan kedua yaitu fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini terbagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan juga fascia scarpa. Fascia Camper merupakan panniculus adiposus atau lamina superficialis, sedangkan fascia scarpa merupakan stratum membranosum atau lamina profunda. Perluasan fascia scarpa ke arah paha disebut juga dengan fascia lata, sedangkan perluasan ke arah skrotum disebut juga dengan fascia dartos. Lebih jelasnya terletak di sini, fascia Camper dan juga fascia scarpa. Selanjutnya ada fascia profunda. Nah, fascia profunda merupakan jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di dalam fascia scarpa. Selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis terdiri dari 5 muskulus, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga musculus pyramidalis abdominis. Selanjutnya, lapisan di bawahnya terdapat fascia transversalis. Fascia transversalis merupakan lanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke cavitas pelvis. Transversalis, fascia transversalis. Selanjutnya ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak yang berfungsi untuk memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia extraperitonealis ke arah sisi anterior tubuh itu disebut juga dengan preperitoneal, sedangkan yang ke arah posterior tubuh disebut dengan postperitoneal. Extraperitoneal Kemudian lapisan terdalamnya ada peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal merupakan suatu lapisan tipis dan licin yang berfungsi sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen, kemudian menyimpan lemak, kemudian sebagai pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera, serta mampu mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Pada peritoneum parietal terdapat dua cavum, yaitu cavum peritoneum mayor atau greater sac dan juga cavum peritoneum minor. Nah, cavum peritoneum mayor dan cavum peritoneum minor ini saling berhubungan melalui suatu lubang yang disebut juga dengan foramen epiploica Winslowi. Selanjutnya ada sistem otot yang ada di dinding abdomen atau musculi et aponeurosis. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, musculi et aponeurosis ini terdiri dari 5 muscle. Namun terbagi menjadi dari 2 jenis muscle, yaitu flat muscle dan juga vertical muscle. Flat muscle terdiri dari 3 musculus, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Sedangkan vertical muscle-nya terdiri dari 2, yaitu musculus rectus abdominis. Dia terbagi menjadi sepasang oleh linea alba tengah, kemudian terbagi menjadi beberapa segmen oleh intersectionis
tendinae yang terletak setinggi processus siphoideus, kemudian setinggi umbilicus, dan di antara keduanya. Nah, muskulus inilah yang membentuk tubuh menjadi six pack atau kotak-kotak. Selanjutnya ada juga musculus pyramidalis abdominis. Nah, kedua muscle ini terbungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Nah, vagina musculi recti abdominis merupakan lapisan yang membungkus musculus yang terdiri dari musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis, kemudian arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, dan juga nervus intercostales 6 sampai dengan 11 dan nervus subcostales. Selanjutnya dinding abdomen dari sisi posterior. Sama seperti anterolateral, hanya saja fascia profunda dan juga fascia transversalis tidak tampak pada sisi posterior. Lapisan yang pertama dari sisi posterior yaitu skin, kulit. Kemudian yang kedua yaitu fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus. Nah, musculusnya cenderung lebih kompleks dan lebih banyak. Pada lapisan pertama terdapat musculus latissimus dorsi. Kemudian pada lapisan kedua terdapat musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, kemudian musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Sedangkan pada lapisan ketiga terdapat musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Dan pada lapisan keempat terdapat musculus quadratus lumborum yang terletak di sini, kemudian musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Lapisan keempat yaitu fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang terakhir yaitu peritoneum parietal. Selanjutnya ada duplicator peritoneum atau struktur organ penggantung. Yang pertama yaitu mesentery yang melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya yaitu mesenterium yang merupakan lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk seperti kipas yang menghubungkan intestinum tenue atau jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Kemudian ada mesokolon yang menghubungkan kolon dengan dinding posterior abdomen, dan juga mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, sesuai namanya, mesoappendix ini menghubungkan appendix dengan dinding posterior abdomen. Selanjutnya ada omentum. Omentum membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Omentum ini terbagi menjadi dua, yaitu omentum maius yang bentuknya seperti tirai dan juga omentum minus. Nah, kedua omentum ini dilekati oleh beberapa ligamen. Omentum maius dilekati oleh ligamentum gastroprenica, kemudian ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan juga ligamentum splenorenal. Sedangkan untuk omentum minus dilekati oleh ligamentum gastrohepatica dan juga ligamentum hepatoduodenal. Untuk ligamentum hepatoduodenal ini dia berisi vena porta hepatis, kemudian arteri hepatica propria, ductus choledocus, dan juga plexus hepaticus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari tractus digestivus superior. Soal laporan yang kedua, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makan. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang tractus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Tractus digestivus superior itu bermula pada cavitas oris atau mulut, kemudian lanjut ke faring, esophagus, dan masuk ke gaster atau lambung. Yang pertama yaitu cavitas oris atau mulut. Cavitas oris atau mulut terbagi menjadi dua ruangan. Yang terletak di anterior dens itu disebut juga dengan vestibulum oris, sedangkan yang berada di posterior dens atau di bagian dalam itu disebut juga dengan cavitas oris propria. Nah, cavitas oris ini membuka keluar melalui rima oris. Sedangkan dia membuka ke oropharynx melalui isthmus faucium. Nah, isthmus faucium ini setinggi vertebra cervicalis 2. Selanjutnya pada cavitas oris terdapat
lingua atau lidah. Kemudian ada palatum, yaitu terbagi menjadi dua, palatum durum atau hard plate yang cenderung keras, dan ada palatum molle atau soft plate yang lunak. Selanjutnya yaitu lidah. Pada lidah terdapat sulcus terminalis. Nah, pada sulcus terminalis ini terdapat foramen cecum. Foramen cecum ini merupakan obliterasi dari ductus thyroglossus. Nah, sulcus terminalis ini membagi lingua menjadi dua pars, yaitu pars postsulcalis lingua, itu di bagian belakang atau posterior dari sulcus terminalis, dan pars presulcalis lingua. Nah, pars presulcalis lingua ini yang terdiri dari papila-papila lidah. Selanjutnya ada glandula saliva. Glandula saliva itu terdiri dari 3, yaitu glandula parotis yang bermuara di papila parotis, kemudian glandula sublingualis yang bermuara di plica sublingualis, dan glandula submandibularis yang bermuara di caruncula sublingualis. Selanjutnya ada musculus. Musculi lingua terdiri dari yang ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik terdiri dari musculus genioglossus, musculus hyoglossus, musculus styloglossus, dan juga musculus palatoglossus. Sedangkan intrinsiknya terdiri dari musculus longitudinalis superior, musculus longitudinalis inferior, musculus transversus lingua, dan musculus verticalis lingua. Selanjutnya inervasi. Seperti parsnya, inervasinya ini terbagi juga menjadi dua, yaitu 2/3 anterior atau lebih tepatnya pars presulcalis dan 1/3 posterior, yaitu pars postsulcalis. Nah, pada 2/3 anterior ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk sensori umum atau general dan juga untuk sensori spesial. Untuk sensori umum atau general, seperti untuk merasakan dingin, panas, sakit, lidah ini diinervasi oleh nervus mandibularis. Sedangkan untuk sensori spesialnya, seperti untuk pengecapan, 2/3 anteriornya diinervasi oleh nervus facialis. Sedangkan untuk 1/3 posterior, baik untuk sensori general maupun spesial, seluruhnya diinervasi oleh nervus glossopharyngeus. Selanjutnya adalah orofaring. Faring sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring setinggi vertebra cervicalis 1 hingga 2, selanjutnya orofaring setinggi vertebra cervicalis 2 sampai dengan 3, dan laryngofaring setinggi vertebra cervicalis 3 sampai dengan 6. Orofaring berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Selanjutnya yaitu esophagus. Nah, esophagus itu terletak di posterior trakea. Trakea kan terletak di sini. Nah, esophagus terletak di belakangnya atau di bagian posteriornya. Esophagus terbagi menjadi 3 pars, yaitu pars cervicalis dimulai dari vertebra cervicalis 6 hingga ke vertebra thoracalis 1, pars thoracalis dari vertebra thoracalis 1 hingga ke vertebra thoracalis 10, dan pars abdominalis dari vertebra thoracalis 10 hingga ke vertebra thoracalis 11. Dan pada esophagus terdapat penyempitan atau disebut juga dengan angustia. Terdapat 3 penyempitan, yaitu yang pertama angustia superior yang setinggi vertebra cervicalis 6 terjadi pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Selanjutnya adalah angustia media setinggi vertebra thoracalis 4 atau 5 yang terjadi pada arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang, dan angustia inferior saat melalui hiatus esophagus atau dilewati oleh esophagus dan truncus vagal. Selanjutnya yaitu neurovaskularisasi dari esophagus. Nah, neurovaskularisasi dari esophagus ini terbagi menjadi 3, yaitu 1/3 superior, 1/3 media, dan 1/3 inferior. Untuk arterinya 1/3 superior itu oleh arteri tiroidea inferior. Untuk 1/3 medianya oleh aorta descendens thoracica atau arteri, dan arteri bronchialis dexter et sinistra. Dan untuk 1/3 inferiornya oleh arteri gastrica sinistra. Sama seperti arteri, vena juga 1/3 superiornya oleh vena tiroidea inferior dan 1/3 inferiornya vena gastrica sinistra. Namun untuk 1/3 medianya dia oleh vena azygos. Selanjutnya plexus esophagealis.
parasimpatisnya oleh nervus vagus, dan simpatisnya oleh truncus sympathicus dan nervus splagnicus maius. Selanjutnya adalah gaster atau lambung. Sama seperti esophagus, gaster itu juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kardia, selanjutnya fundus yang berbentuk seperti kubah, kemudian body atau korpus dari gastrikanya, kemudian ada pyloricum atau pylori yang terbagi menjadi dua, yaitu pyloric antrum dan juga pyloric canal. Untuk bangunannya juga terdapat angular incisura. Pada bagian kardia ini terdapat LES atau lower esophageal sphincter, dan juga junction of gastric and esophageal mucosa karena dia langsung berhubungan dengan esophagus. Sedangkan pada bawah sini, pada bagian pyloric, dia terdapat musculus sphincter pylori. Selanjutnya, pada gaster juga terdapat dua curvatura, yaitu curvatura mayor dan juga curvatura minor. Curvatura mayor yang belakang, yang besar, dan curvatura minor yang cenderung di bagian dalam. Nah, curvatura ini akan dilekati oleh omentum, curvatura minor dilekati oleh omentum minus, sedangkan curvatura mayor dilekati oleh omentum maius. Selanjutnya, pada gaster itu juga terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada 4 lapisan atau 4 tunika. Yang pertama dari paling dalam, dia dilapisi oleh tunika mucosa, kemudian tunika submucosa, kemudian tunika muscularis. Nah, pada tunika muscularis ini, pada gaster terbagi menjadi 3, yaitu oblik, paling dalam, kemudian sirkular, dan juga longitudinal, yang merupakan otot. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tunika serosa. Selanjutnya yaitu neurovaskularisasi dari gaster. Terdapat arteri vena gastrica sinistra, kemudian arteri gastrica dextra, dan arteri gastrica brevis. Selanjutnya ada juga arteri gastromentalis. Ada arteri vena gastromentalis dextra dan juga arteri vena gastromentalis sinistra. Dan untuk inervasinya sama seperti esophagus, yaitu simpatisnya oleh truncus sympathicus, nervus splagnicus maius, dan untuk parasimpatisnya oleh nervus vagus. Hanya saja pada musculus sphincter pyloricus ini, pada gaster, nervus vagus ini akan menginhibisi atau menghambat atau menurunkan kontraksi dari musculus sphincter pyloricus, sehingga mengakibatkan musculus sphincter pyloricus akan mengalami relaksasi, sehingga dia akan terbuka, sehingga kimus atau makanan yang dicerna oleh gaster itu dapat berlanjut turun ke duodenum. Selanjutnya yaitu kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan. Ada 2 sphincter, yaitu upper esophageal sphincter atau UES dan lower esophageal sphincter atau LES. Upper esophageal sphincter merupakan otot yang memisahkan esophagus dengan faring yang berfungsi untuk memastikan makanan masuk ke jalur pencernaan atau esophagus dan mencegah makanan masuk ke jalur pernapasan atau trakea. Di sini letaknya. Selanjutnya ada lower esophageal sphincter. LES ini mencegah asam klorida yang dihasilkan oleh lambung naik kembali ke atas atau ke esophagus dengan cara berkontraksi atau menutup, kecuali ketika menelan. Jika terjadi gangguan pada LES di mana dia tidak dapat berkontraksi atau dia tidak dapat menutup sempurna yang mengakibatkan asam klorida dapat naik ke esophagus, dia dapat menyebabkan reflux atau dikenal juga dengan penyakit yaitu GERD. Untuk LES dia terletak di sini atau bagian kardia dari lambung. Selanjutnya ada gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik merupakan gerakan otot yang terjadi secara berulang-ulang di saluran pencernaan untuk mendorong makanan dan cairan dari mulut hingga ke anus. Gerakan ini mirip gelombang, bentuknya seperti ini, dan terjadi secara otomatis. Gerakan peristaltik terjadi di kerongkongan, lambung, dan usus dan dimulai dari tenggorokan saat menelan.
Gerakan peristaltik memiliki fungsi penting dalam proses pencernaan, yaitu yang pertama membantu menghancurkan makanan, kemudian mempermudah penyerapan nutrisi dalam tubuh, dan juga memungkinkan makanan dan cairan bisa melalui setiap tahap proses pencernaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari traktus digestivus inferior. Soal laporan yang ketiga, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik. Jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. A. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. B. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Dan C. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama yaitu perbedaan jejunum dan ileum. Ada beberapa perbedaan yang dapat dilihat pada jejunum dan ileum, yaitu yang pertama pada letak. Jejunum terletak di regio umbilicalis atau regio umbilicus, sedangkan untuk ileum dia terletak di kanan bawah cavum abdomen dan pelvis. Kemudian untuk warna, jejunum berwarna merah gelap, sedangkan ileum itu cenderung merah atau merah pink muda. Selanjutnya diameter. Jejunum lebih besar dibandingkan ileum karena diameter jejunum itu berkisar pada 2 sampai 4 cm, sedangkan ileum itu 2 hingga 3 cm. Selanjutnya dinding atau otot polos. Jejunum cenderung lebih tebal, sedangkan ileum tipis. Kemudian untuk vaskularinya, pada vaskularisasinya jejunum itu lebih banyak dibandingkan ileum. Itulah kenapa warna dari jejunum itu lebih merah dan gelap. Selanjutnya vasa rekta, jejunum itu memiliki vasa rekta yang panjang, sedangkan ileum pendek, sehingga arkades dari jejunum itu hanya sekitar 1 atau 2 tingkat saja, sedangkan pada ileum itu bisa bersusun atau kompleks. Selanjutnya yaitu lemak mesenteri. Nah, pada jejunum ini sedikit, sedangkan pada ileum banyak. Selanjutnya plica circularis. Pada jejunum dia cenderung lebih besar, tinggi, dan juga padat, sedangkan pada ileum itu lebih sedikit dan juga jarang. Dan yang terakhir yaitu plaque Peyer. Nah, plaque Peyer untuk di jejunum ini hanya beberapa saja, tapi kalau di ileum itu ada banyak. Jadi itulah perbedaan antara jejunum dan ileum. Ini jejunum dan ini ileum. Selanjutnya yaitu intestinum crassum. Ini adalah gambar bangunan dari intestinum crassum. Yang pertama yaitu cecum dan appendix vermiformis. Pada cecum dia terdapat fovula ileocecalis. Nah, pada fovula ileocecalis itu akan terdapat suatu lubang yang disebut dengan ostium ileocecalis. Kemudian terdapat 2 lipatan yang menonjol yang disebut juga dengan plica ileocecalis. Nah, plica ileocecalis ini akan membentuk seperti bibir. Nah, pada bagian atas itu disebut juga dengan labium superius dan bagian bawah disebut juga dengan labium inferius. Nah, kedua labium ini akan bertemu dan membentuk suatu peninggian disebut juga dengan frenulum. Selanjutnya yaitu appendix vermiformis. Untuk menentukan letak appendix vermiformis itu bisa melalui 2 garis, yaitu yang pertama garis Monro-Pfister dan yang kedua melalui garis Lanz. Jika melalui garis Monro-Pfister, dia bisa menarik garis dari sias dexter ke umbilicus. Kemudian pangkal appendix akan terletak pada sepertiga lateralnya, yang disebut juga dengan titik McBurney. Nah, kemudian jika melalui garis Lanz, itu ditarik garis dari sias dexter ke sias sinistra. Kemudian pangkal appendix akan terletak pada 1/6 lateral dexter dari garis tersebut. Selanjutnya, cecum itu akan naik ke atas nih, menjadi colon ascendens. Kemudian colon ascendens akan membelok sebagai flexura cholidextra atau disebut juga dengan flexura hepatis setinggi vertebra lumbal 2. Ini akan menjadi colon transversum. Kemudian colon transversum akan turun sebagai flexura coli sinistra setinggi vertebra lumbalis 1.
itu menjadi colon descendens. Nah, colon descendens akan berlanjut menjadi colon sigmoideum, kemudian berlanjut lagi rectum, dan kemudian canalis analis. Nah, pada intestinum crassum ini ada beberapa yang merupakan organ intraperitoneal dan ada beberapa yang merupakan organ retroperitoneal. Yang merupakan organ intraperitoneal itu ada cecum, appendix vermiformis, kemudian colon transversum, dan colon sigmoideum. Sedangkan untuk yang retroperitoneal ada colon ascendens, descendens, dan juga rectum. Selanjutnya yaitu bangunan penting pada intestinum crassum. Itu ada incisura dan haustra coli atau bukit dan lembah. Incisura haustra. Kemudian ada tenia coli. Nah, tenia coli ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tenia mesocolica yang akan dilekati oleh mesokolon, kemudian tenia omentalis yang akan dilekati oleh omentum maius, dan tenia libera yang tidak akan dilekati oleh apapun, bebas. Selanjutnya ada plica semiulnaris coli di bagian dalam, dan juga ada appendices epiploica. Nah, appendices epiploica ini merupakan kantong-kantong yang berisi lemak. Dia yang kuning-kuning ini. Dia merupakan appendices epiploica. Selanjutnya yaitu organ yang berkaitan dengan pengeluaran feses, yaitu rectum dan canalis analis. Nah, pada rectum dia memiliki 2 flexura, yaitu flexura sacralis dan flexura perinealis atau flexura anorektal. Nah, flexura anorektal ini membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis atau bagian dari levator ani. Kemudian pada bagian dalam rectum dia akan terdapat kayak lipatan-lipatan gitu, disebut juga dengan plica transversa recti. Nah, pada bagian bawah plica transversa recti, rectum itu akan mengalami dilatasi dan membentuk ampula recti. Nah, ampula recti ini yang menjadi tempat penampungan feses sementara sebelum nantinya dikeluarkan ketika buang air besar. Kemudian ada linea anorektal. Nah, linea anorektal ini yang menjadi zona transisi antara rectum dengan canalis analis. Selanjutnya yaitu canalis analis. Canalis analis terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona columnaris, kemudian pecten analis, dan juga zona cutanea. Antara zona columnaris dengan pecten analis itu dibatasi oleh linea pectinata. Kemudian antara pecten analis dengan zona cutanea itu dibatasi dengan linea anocutanea. Nah, terdapat juga zona hemorrhoids untuk menentukan hemorrhoids interna dan juga eksterna. Nah, untuk yang interna atau yang hemorrhoid internus itu dia berada di atas linea pectinata. Sedangkan yang eksterna dia berada di bawah linea pectinata. Kemudian pada canalis analis juga terdapat musculus sphincter, yaitu ada musculus sphincter ani internus, kemudian ada musculus sphincter ani externus, kemudian ada musculus corrugator ani, dan musculus puborectalis atau musculus levator ani. Ya. Baik, laporan anatomi blok 1.3 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.